Dan kami percaya di atas puji-pujian kami yang Allah Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua di dalam rangka kami memperingati pencurahan Roh Kudus 2022 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, dan tutup umus kami semua dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat-Mu berpasukan mengenai kami dan tembok berapi Allah dari sorga memenuhi kami. Tuhan telah menentukan batas mereka tidak melewatinya, dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi di dalam nama Yesus. Batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya. Karena Allah kami adalah api yang menghanguskan oleh karena itu semua pemerintah bermasa penjuru bumi di dunia yang lain. Dan roh jadi udara dalam wujud apapun mereka, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, dunia orang mati dalam bentuk apapunnya, kelemahan tubuh, penyakit, kuasa kegelapan, roh jahat apapun, semuanya kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan, bahkan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka menjadi abu, dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kami putarkan mata mereka dengan pedang yang firman Allah, dan kami putus tanggalkan semua komunikasi roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Kami berdoa bersama-sama berkata, Amin. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita buka kitab kita di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita bergantian membacanya. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari yang nampak, sebelum hidup yang telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mengapa pada masa ini memberikan pekerjaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Kisah Rasul itu dijelaskan bahwa Lukas menulis kitab Kisah Rasul ini, dan sebelumnya yaitu kitab Lukas sendiri yang membicarakan tentang penginjilan, yang membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam penginjilannya, dalam pemberitaan firman Tuhan, juga untuk melayani orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa kegelapan, membangkitkan orang mati. Bahkan dikatakan di situ sampai
Yesus naik ke surga, sampai Yesus terangkat ke surga. Dan sebelumnya yaitu ditulis bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang dialaminya sampai dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari lamanya Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi, bahwa dia itu adalah Tuhan yang hidup. Makanya Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Lalu dikatakan oleh Yesus, "Apakah kamu percaya itu?" Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dilanjutkan bahwa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan kuasa. Di Kisah Rasul 1:8, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dan sebelumnya, waktu itu Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus memperingatkan mereka supaya jangan sampai mereka meninggalkan Yerusalem. Sebab Yohanes 4 dan dikatakan untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan baptisan api. Dan ini digenapi oleh Roh Kudus. Digenapi. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan menyertai mereka. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus kepada murid, di mana digenapi oleh Tuhan. Karena di dalam ayat ini, ayat yang keempat dan kelima, dijanjikan oleh Tuhan jangan tinggalkan, dan diperintahkan oleh Tuhan jangan tinggalkan Yerusalem. Karena pencurahan Roh Kudus akan datang. Dan di ayat ke-8, kalau kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa. Apakah saudara mau menerima kuasa dari Tuhan Yesus? Amin. Persyaratannya yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka engkau harus melakukan segala perintahku di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sehingga Yesus meminta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh Kudus itu penghibur untuk menolong dan menyertai engkau selama-lamanya di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Jadi persyaratannya kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, mau menerima Roh Kudus itu, maka kita harus melakukan perintahnya. Apakah saudara sudah dibaptis Islam? Amin. Yang sudah dibaptis Islam, yang sudah dibaptis Islam, bolehkah mengangkat tangan supaya saya bisa melihat siapa yang percaya kepada Yesus? Oke, baptis setengah.
Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis bukan baptis percik atau baptis anak kecil ditaruh di atas kepala. Yang dibaptis di sini adalah orang yang mau bertobat. Karena firman yang berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosamu diampuni. Setelah dibaptis, dosa diampuni, maka kita dipenuhi oleh karunia-karunia roh. Karunia roh itu apa saja? Karunia roh berkata-kata hikmat, karunia roh berkata-kata pengetahuan, karunia roh beriman, karunia roh menyembuhkan orang sakit, karunia roh melakukan mukjizat, dan karunia roh bernubuat, karunia roh membedakan roh, karunia roh berbahasa roh, dan yang kesembilan adalah karunia roh menafsirkan bahasa. Jadi persyaratannya kita harus percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis seperti yang Yesus lakukan sendiri di dalam kitab Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Yesus datang dari Galilea, pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus sampai bertemu dengan Yohanes, Yohanes katakan, sesungguhnya engkau yang membaptis aku, tapi yang lain datang padaku. Yesus bilang, mudah dan lakukan untuk penggenapan perintah Allah. Jadi untuk dibaptis seorang itu, yaitu perintah Allah, bukan perintah manusia. Lalu Yesus dibaptis, masuk dia di dalam air, dan setelah itu, setelah dia dibaptis, dia keluar dari dalam air. Inilah yang dikatakan dibaptis, dibaptiso, ditenggelamkan, dibenarkan, dicelupkan. Itu baptis, itu baptis. Jadi orang yang dibaptis harus ditenggelamkan. Yesus melakukan itu, melakukan perintah Allah, perintah Bapaknya di sini. Kalau Yesus melakukan perintah Allah, mengapa kita tidak mau melakukannya? Padahal saudara berkata, engkau adalah orang Kristen. Saya berkata saya orang Kristen. Tapi mengapa tidak mau melakukan perintah? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6, kalau itu. Karena tidak mengenal Allah. Makanya kita harus banyak baca firman. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umat. Jadi karena kita tidak mengenal Allah, maka Tuhan akan menolak. Karena telah lebih dahulu kita menolak untuk baca firman, menolak untuk mengenal Allah melalui firman. Padahal kita berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Setelah Yesus dibaptis di ayat yang ke-16, Matius 3 ayat yang ke-16 itu,
Yesus keluar dari dalam air Sungai Yordan, maka langit terbuka, Roh Kudus turun atas Yesus berupa burung merpati, dan suara dari surga, suara Allah sendiri di ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi orang yang dibaptis selam itu menerima Roh Kudus. Mau menerima pencurahan Roh Kudus, itulah salah satu persoalan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, lakukanlah segala perintahnya. Perintahnya untuk antara lain dibaptis selam. Dan Yesus berkata sebelum naik ke surga, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan bangsa menjadi muridku, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus telah melakukan, telah melaksanakan, telah mematuhi perintah Allah, perintah Bapa untuk dia dibaptis dengan baptis selam. Setelah dia dibaptis dengan baptis selam, barulah diperintahkan oleh Yesus, pergi, jadikan bangsa menjadi muridku, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, lakukanlah baptisan, baptis selam seperti yang aku lakukan. Baptis selam yang seperti Yesus lakukan, seperti yang apa perintah Allah. Bukan dibaptis kecil waktu kecil. Ini tetap saya sampaikan ini bahkan setiap waktu. Karena orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan sekalipun disesatkan oleh iblis. Disesatkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya. Kamu menolak aku dengan tidak mau mengenal aku, tidak mau membaca firman Tuhan, maka aku pun menolak engkau sebagai imam. Artinya Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak mau beri diri dibaptis. Kita orang Kristen benar-benar Kristen, bukan Kristen yang tidak bertobat, KTP Kristen tanpa pertobatan. Biarlah kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, pergi, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau engkau tidak dibaptis selam, jangan coba-coba membaptis orang. Nah, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan, binasa. Ayat 5-nya berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya tidak selamat. Tidak selamat artinya dibinasakan. Kemarin istri saya bicara,
sama mereka di Medan. Dia bilang sama saya, ibu ini bicara kepada saya, dan saya percaya Roh Kudus itu yang menuntun dia untuk berbicara dan bertanya kepada saya. Dia dulu di gereja karismatik di Jakarta, tapi dia belum dibaptis karena dia kecewa kepada hamba Tuhan, lalu dia kembali kepada gereja lamanya. Dan di gereja lamanya itu pendeta-pendetanya bahkan mereka berkhotbah di mimbar. Mengapa sih orang karismatik itu, orang ini dan lain sebagainya tidak mengakui baptisan anak-anak itu yang ditaruh air di kepala? Lalu istri saya bilang sama dia, ibu punya Alkitab? Punya. Dia ambillah Alkitab 2. Alkitabnya penuh dengan debu. Mengapa penuh dengan debu? Karena nggak dibuka-buka, nggak dibaca-baca. Itulah namanya jadi jimat. Oke. Ini loh Bu, soal baptisan itu. Apa yang saya khotbahkan tadi barusan dia buka. Begitu ya. Umur ibu ini udah seumur lagi, udah hampir seumur. Kalau dia nggak salah 65, istri saya 69, saya 70. Baru dia mengerti, oh begitu ya. Tapi kalau nanti saya dibaptis, nanti dikeluarkan dari gereja kami. Dijawab oleh istri saya, ibu, gereja tidak menyelamatkan ibu. Enggak, pendeta yang menyelamatkan ibu. Tapi kalau engkau mau selamat, ya ikuti perintah Tuhan. Kalau itu mau dipanggil hari ini atau besok, mau kemana ibu? Percayakan engkau masuk surga? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah persyaratannya. Kalau dikatakan sudah dibaptis waktu kecil, 1000% saya katakan tidak ada dalam Alkitab. 1000% tidak ada dalam Alkitab anak-anak dibaptis. Dan 1000% saya katakan Yesus tidak pernah memerintahkan anak kecil dibaptis. Ayat yang mana? Matius 19. Bukan. Ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lalu tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu dia meletakkan tangannya ke atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Lalu dia meletakkan tangannya ke atas anak-anak itu. Untuk apa? Untuk didoakan doa berkat. Bukan, tidak dikatakan Yesus mengambil air di atas piring lalu diletakkan di atas kepala anak itu atau dipercik di atas kepala anak itu. Tidak. Jadi makanya jangan mau disesatkan oleh roh jahat. Nggak ada. Dan dibaptis itu tanda pertobatan. Markus
1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil pada guru dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosa. Jadi orang dibaptis itu orang yang bertobat. Apakah anak kecil yang lagi oha tahu ya bertobat? Berilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatanmu, dan dosamu diampuni. Apa anak kecil yang baru lahir udah ngerti? Udah berbuat dosa kali? Udah menakut kali? Udah mengambil lauk pauk ayam dari dapur kali disembunyikan? Enggak. Yang dia tahu oha. Enggak bisa tidur oha, sakit oha, bengkok oha, pipis oha, sakit perut, lapar oha. Kita baru tahu, baru sadar. Kita ingat apa yang sudah kita lakukan ketika kita kelas 1 SD, SR. Oh iya, kelakuan saya pada waktu itu apa? Judi mangga, judi manggis, judi jambu, judi langsat, betul tak? Judi uang. Bayi nggak tahu apa-apa. Apakah Yesus mengambil air taruh di kepala? Betul. Baptisan itu pakai air. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita tidak disesatkan, makanya kita jangan memperaskan hati. Kisah Rasul 2 ayat 38. Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itu lagi, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Itu tanda pertobatan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 dikatakan sih karunia Roh Kudus itu. Karunia Roh Kudus berkata-kata hikmat. Karunia Roh Kudus berkata-kata pengetahuan. Karunia Roh Kudus beriman. Karunia Roh Kudus melakukan mukjizat. Karunia Roh Kudus menyembuhkan penyakit. Karunia Roh Kudus bernubuat. Karunia Roh Kudus membedakan roh. Karunia Roh Kudus berbahasa roh, dan yang terakhir menafsirkan bahasa. Jadi kita akan mendapatkan karunia-karunia itu. Makanya dikatakan tadi, ketika dia keluar dari dalam air, langit terbuka dan Roh Kudus turun atasnya. Kalau orang Kristen memberi dirinya dibaptis selamat, maka karunia Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Dan baru yang kata oleh Allah yang Maha Kuasa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
bagaimana manusia dikasihi oleh Tuhan sedangkan dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa syaratannya? Kalau kau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukanlah segala perintah Tuhan. Itu ayat-ayat firman mengenai baptisan. Enggak lepas itu Roh Kudus. Saudara sudah dengar? Satu lagi, Kisah Rasul 22 ayat yang ke-16. Dan sekarang now, mengapa engkau masih ragu-ragu? Artinya engkau nggak usah lagi ragu-ragu. Jangan dengar suara manusia, tapi dengar suara firman. Jangan ragu-ragu. Bangunlah, berilah dirimu, dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Nggak usah ragu lagi. Mengapa orang ragu? Karena nggak tahu firman. Catat ini. Seperti waktu ditanyakan kepada istri saya, dia jelaskan. Dia nggak menjelaskan secara lisan. Suruh baca. Ini ayatnya, Bu, baca. Oh begitu ya, Ibu Arifaya. Aku tak tahu sampai sekarang. Baru aku tahu dari sekarang. Saya udah hidup sebagai orang Kristen dari lahir sampai sekarang. Istri saya bukan Kristen dari perut. Bukan. Tapi istri saya dari sana. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di umur 27 tahun. Nah, waktu saya menikah di umur 28. Hanya beda-beda tipis. Dan kami belum tua, baru setengah umur 70 tahun. Jadi bergantung suami-suami, bagaimana engkau mengajak istri menjadi pengikut Kristus. Kalau engkau ragu-ragu, nehi. Kita biarlah jadi orang Kristen yang melakukan perintah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menerima pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus itu di tahun 33. Yesus Kristus lahirkan tahun 0 kan? Dia mulai melayani kan di umur 30. Di umur 33 setelah dia meninggal mati, pencurahan kudus terjadi. 11 tahun lagi genap 2000 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau saya masih ada di situ nanti, umur saya masih muda, baru 81 tahun. Masih. Saya baca di berita WHO, organisasi World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, umur 17 tahun sampai 65 tahun itu namanya anak muda.
67 tahun sampai 100 tahun orang tua. Jadi jangan katakan umur 70 tahun udah tua, masih muda. Jadi kalau hamba Tuhan berdoa di depan ini, jangan doakan gembala kami doakan di hari tuanya belum tua. Gembala kami di pertengahan umurnya beri kesehatannya. Nah itu doanya Pak ya. Makanya saya tidak mau lagi di masa-masa muda 70 dan nggak mau saya katakan itu. Tapi saya katakan biarlah seperti Kaleb dan Yosua. Ketika mereka berumur 85 tahun sama dengan 40 tahun. Dan umur mereka adalah di atas 110 tahun. Di Amerika Latin, saya lihat di Facebook, tertua di dunia 113 tahun. Anak cucu 41 dan bla 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 sampai bisa dilihat 4 generasi. Haleluya. Tetapi kalau kita umur panjang, jangan pergi di kursi roda. Biar kita jangan terus begini memberitakan firman Tuhan. Memang kalau umur panjang itu memang harus jaga-jaga diri, ya. Olahraga jangan lepas. Saya makan pagi, begitu selesai makan olahraga 20 menit. Baru kesini. Siang makan jam 1, olahraga 20 menit. Makan malam, umpamanya jam 8, olahraga setelah itu 20 menit. Jadi kita isi, kita keluarkan lagi. Kolesterol, gula darah, asam urat dan lain sebagainya pasti segar. Tidurnya pun enak. Mengapa orang sakit? Ya, karena nggak ada pergerakan, masuk terus. Masuk terus, enggak ada yang keluar. Makanya numpuk dia di pembuluh darah otak, pembuluh darah saraf jadi penyakit. Memang saya kurus, tapi pergerakan oke. Mau lari 2 menit, 2 jam, boleh. Jadi semuanya itu tuntunan Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus untuk jaga kesehatan. Jangan masuk semua daging. Ya, jangan masuk alkohol. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ketika disuguhkan kepada mereka makanan raja, daging dan minuman, dia bilang, no, berikanlah sayur saja kepada kami. Dan lihat, nanti bisa diuji antara kami dengan orang yang makan daging dan yang minum minuman raja. Diuji beberapa hari setelah itu, 10 hari. Mereka lebih sehat dan lebih pintar 10 kali dari orang-orang yang makan daging. Saudara yang berkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh melakukan perintah. Soal makanan saja diatur. Jangan makan semua. Makan daging babi, makan tanggung. 3 kali sehari. Ada anak paman saya di Medan, mantan polisi. 3 kali sehari tiap hari. Nggak lepas obat di mana. Mungkin kembali kita kepada kamu menerima kuasa kalau mau Kudus turun atas kamu. Mau menerima kuasa? Amin. Oh, dasar lakukan perintah Tuhan. Beri diri dibaptis. Kuasa apa yang diberikan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Dia melayani yang sakit lumpuh dapat bangkit berjalan, yang lumpuh tak bisa lagi bergerak dari tempat tidur bisa bangun, bahkan yang mati dibangkitkan. Hai Lazarus, bangkit. Itu juga yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada kita, menyembuhkan penyakit seperti waktu disembuhkan oleh Yesus. Roh yang samalah yang menuntun kita, dan Roh Kudus itu mengingatkan kita. Contohnya kemarin, udah mau habis 2 jam lagi, gak apa-apa? Benar-benar nanti 2 jam. Karena pernah itu jam 10 mulai, saya bilang mau jam 4, yo, benar-benar jam 4 baru selesai. Itu 6 tahun yang lalu. Kemudian di gereja GBI Govian, ya, bulan Juni yang lalu, bulan Februari tanggal 6. Mau berapa jam? Berapa jam aja katanya. Jemaat, dia dulu. Oke, sampai jam 4 ya. Siap. Tahu, dilawat oleh Tuhan sampai setengah 5. Ada di Facebook, Jemaat Govian. Bahkan WL dan singernya pun manifest. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa apa? Kuasa membangkitkan orang mati, kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Seperti apa yang Yesus lakukan, Roh Kudus juga menuntun kita pada hal yang sama. Di Facebook ada pelayanan kita beberapa hari yang lalu. Ya, hari Minggu lalu ada yang manifest di tengah itu. Seorang wanita, dan saya datang ke sana, lalu manifest dia muntah. Itu masuk dalam Facebook. Ada juga yang syuting itu langsung ditonton. Ada komentar seorang pendeta. Dia bilang, kok bisa ya Roh Kudus itu membuat muntah orang? Tapi ada yang tanggapi, teman-teman. Dengan rahmat Tuhan ini kami diskusikan kemarin. Ya, karena Bapak belum mengalami. Kalau Bapak mau mengalami, datanglah ke dunia ini, supaya Bapak alami sendiri. Tetapi kalau bisa, hubungilah gembala kami, Pendeluta Areva, karena dia sering ke Nias. Pada waktu itu nanti ikutlah pelayanannya. Saudara, tapi nggak ada lagi komentar. Jadi kita harus mengalami dulu. Saudara pikir saya tidak mengalami pelepasan? Mengalami. Mungkin udah ada 10 kali saya dilepaskan. Kalau kita mau tanya bagaimana, kita alami dulu. Bagaimana dia mengalami, sedangkan dia tidak memberi diri dibaptis. Dia tidak percaya kepada Yesus. Percaya hanya omongan, tapi tidak melakukan. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya tidak hanya ngomong, kulakukan, dilayani berkali-kali. Jadi ambil keputusan hari ini. Hari Kamis ada baptisan. Hari Kamis ada baptisan suara. Di tempat ini kumpul mulai jam 9 pagi.
saya yang pelayan dan beberapa anggota tim. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Jangan sia-siakan rugi yang tidak mau. Mengapa? Karena kita yang menentukan hidup kita untuk masuk surga atau tidak. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau berdoaku diutus Bapakku. Ku berbagi untuk kamu Tuhan. Ku berbagi menamamu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa pahlawan ini. Kamu menerima kuasa. Kuasa yaitu untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan Roh Kudus itu menuntut kita apa yang kita harus lakukan untuk mendoakan orang sakit. Hari Senin yang lalu, seorang anak umur kelas 2 SMP di panti asuhan Dinias jatuh dari ketinggian 5 meter. Wajahnya kena tangga, lalu berbaring kena kepalanya retak, lalu koma. Namanya Yaber Manbulu alias Yabes. Ngeri sekali. Dan nggak bisa buka mata. Ditanya kepada dokter mengapa? Ya memang begitulah. Nggak ada alasan. Sudah 4 kali hari Kamis. Roh Kudus bilang ke saya, kamu doakan dia untuk bisa buka mata. Tapi sebelumnya saya berdoakan supaya dia tidak cacat, supaya dia sembuh. Waktu tinggal 10 menit, 20, 50, tutup ruangan ICU jam 20, jam 21. Saya lagi training, lagi olahraga. Saya bilang kepada yang menjaga, 5 menit lagi saya olahraga dulu, karena tanggung juga. Roh Kudus bilang ke saya, doakan. Lalu saya bilang ke dia, kalau doa pertama ya, ini masih belum, tapi doa pertama, Roh Kudus itu tuntun saya supaya mendoakan dia. Udah gak bisa bicara, koma itu gak bisa bicara. Terus Tuhan, saya mendoakan anak ini. Lalu saya katakan, dalam nama Yesus Yabes, aku panggil Pak Yabes, alias Yabes yang bermanfaat. Ya Bapak, saya di rumah, dia di rumah sakit dalam keadaan koma. Siapa kira-kira yang menyuruh dia menjawab itu dan yang membuka kupingnya? Dan siapa yang menyuruh saya? Kok sama-sama? Halo, Roh Kudus, Roh yang sama, Roh Kudus
melayani Roh Kudus yang sama dilakukan oleh murid-muridnya, dan Roh Kudus yang sama yang menuntun saya dan yang menuntun Yabes untuk menjawab pertanyaan saya. Dan kami berdoa akhirnya bisa dia ngomong. Sejak dari itu bisa dia bicara. Setelah hari kedua, di hari keempat ini, Roh Kudus bilang kepada saya supaya dia ikut berdoa. Saya bilang, ya guys, ikuti doa saya. Saya percaya Tuhan, setiap orang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Dan sekarang aku teriak kepada Tuhan Yesus, buka mataku Tuhan, yang sudah tertutup 4 hari ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Lalu saya sambung, Tuhan Yesus, Engkaulah yang membuka matanya pada suatu. Waktu hanya 5 menit kan? Doa itu hanya 5 menit. Dan saya doa kurang lebih 2 menit saja. Selesai. Saya tutup. Dia sambung doa saya dan langsung ke tempat matanya. Itulah firman Tuhan. Setiap orang berseru kepada nama Tuhan dia diselamatkan. Minta kepada dulu, cari yang kau mendapatkan, ketok pintu bukan. Nggak jadi 2 jam lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita respon Roh Kudus. Roh Kudus yang mari, datanglah ke